Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Mas Wafan, pengurus serta pengurus dari majelis taklim, ibu-ibu, mbak-mbak yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan nikmat kepada kita yang tak terhingga, terutama nikmat yang teragung, a'dhamun ni'am, nikmatul iman wal Islam. Karena hanya dengan nikmat iman dan Islam inilah seseorang akan selalu mendapatkan kebaikan dalam kondisi lapang maupun sempit, sehat maupun sakit, bahkan hidup dan matinya orang yang beriman, orang yang muslim, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Diberi sehat akan digunakan untuk taat, diberi sakit dia akan bersabar, ridho, ikhlas atas takdir Allah, sehingga sakitnya pun mendatangkan kebaikan, menghapuskan dosa, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam bertahun-tahun bahkan puluhan tahun diberi sakit, namun sakit justru mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula diberi lapang harta, lapang waktu, semuanya untuk menambah bekal kehidupan akhirat. Diberi sempit juga dia akan ridho, ikhlas, sabar. Bisa jadi ini yang menjadi kunci utama memasukkan kita ke dalam surganya. Bahkan ketika kita mati sekalipun, meninggal, bagi orang yang beriman itu adalah awal dari semua kebaikan yang telah Allah janjikan. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, hidup hanya menambah dosa, artinya menambah siksa. Ketika meninggal, maka siksa kubur dan neraka sudah menantinya. Maka mari kita bersyukur atas nikmat teragung ini, agar Allah kekalkan, Allah tambahkan sampai ajal menjemput kita semua. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil kiamah kelak. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk orang-orang yang mencintainya, yang menghidupkan sunnah-sunnahnya, terutama di momen Rabiul Awal ini, tahun atau bulan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya menjadi momen untuk lebih mencintai beliau, yang ditunjukkan dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Bagaimana dalam sabdanya, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia termasuk orang yang mencintaiku.
Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka kelak dia akan bersamaku di surga yang mulia. Semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini adalah iman itu perjuangan. Karena iman ini merupakan suatu kemuliaan, bahkan puncak keimanan yang diraih oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Begitu pula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain karena ada perjuangan yang besar di balik semua itu. Dan yang namanya perjuangan tidak pernah sepi dari yang namanya pengorbanan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kali menggandengkan antara iman dan perjuangan. Begitu pula kadangkala iman, hijrah dan perjuangan Allah gandengkan dalam satu ayat. Maka hal ini cukup menegaskan, meyakinkan kita bahwa tidak mungkin seseorang mencapai puncak keimanannya kecuali dia mampu memberikan perjuangan yang maksimal sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Sebagai contoh, kita bangun subuh kalau tanpa perjuangan melawan hawa nafsu, melawan dingin melawan capek, ngantuk tentu kita akan sulit untuk bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa bangun subuh, apalagi bangun sebelum subuh di sepertiga malam. Ya tentunya semua itu karena hidayah Allah. Namun hidayah Allah tidak mungkin turun kecuali bila kita rubah atau kita mulai dari diri kita. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mungkin merubah sebuah kaum atau seseorang melainkan dia merubah dari dirinya sendiri. Maka seringkali kita menyalakan alarm niat bangun subuh, nyalakan alarm bahkan 5 atau berkali-kali kita nyalakan Kemudian ketika kita terbangun karena alarm tadi maka ada pilihan mengambil air wudhu atau mengambil selimut yang sudah sudah. Kira-kira ibu-ibu yang di sini ketika bangun di sepertiga malam menarik selimutnya atau menarik air wudhunya Nah, maka itu baru subuh. Ada orang yang nanti saja, sebentar lagi nih, mimpinya belum selesai, nunggu adzan. Ketika adzan selesai nunggu qomat, ketika qomat selesai nanti nunggu rakaat kedua Setelah rakaat kedua ternyata bablas sampai matahari telah terbit. Akhirnya sholat model baru, sholat subuh plus duha ibu-ibu. Pun nanti nopo dereng ibu-ibu. Alhamdulillah. Ya. Maka itu perjuangan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah At-Taghabun At-Taghabun ayat yang ke-15. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya seorang mukmin yang sejati itu adalah yang percaya atau yakin kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Mereka tidak ragu walaupun belum pernah berjumpa dengan Rasul, namun tidak ragu walaupun belum pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena namanya iman ini
keyakinan walaupun kita belum pernah mampu menangkap dengan panca indera. Tsummalam yartabu, tanpa ragu. Apakah selesai sampai di sini? Tidak. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Mohon maaf. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan dilanjutkan dengan berjuang dengan harta dan dengan nyawa di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Kalau kita lihat kisah para sahabat, contoh yang salah satu contohnya adalah kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika akan hijrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tugas kepada Ali untuk tidur di dipan atau tempat tidur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana resikonya tentu adalah nyawa, karena pasti ketika orang kafir Quraisy yang telah mengepung rumahnya dengan senjata yang lengkap, dengan kuda yang gagah, maka kalau tinggal dobrak kemudian membunuh bisa saja. Maka Ali ketika ditanya, ya Ali atakhaf, wahai Ali, apakah engkau takut dengan tugas ini yang taruhannya itu adalah nyawa? Maka Ali menjawab, ya Rasul, aku Ali adalah pemuda sebagaimana pemuda yang lainnya. Maka andaikan nanti malam aku mati, aku dibunuh, maka akan lahir 1000 Ali lagi sepertiku. Namun kalau engkau yang meninggal ya Rasul, kemana? Di mana kita akan mampu mencari penggantimu? Intinya Ali rela menaruhkan nyawanya untuk membantu dakwah Rasulullah, untuk membantu Rasulullah agar bisa hijrah dari Mekah ke Madinah, ke tempat yang lebih aman, Islam agar lebih berjaya lagi. Untung saja karena Allah Maha Kuasa, sehingga ketika esok harinya Rasul sudah tidak ada, karena orang-orang kafir yang mengepung kan tiba-tiba tertidur berat, ngantuk berat tertidur. Maka Rasul pun bisa hijrah bersama Abu Bakar dan Ali sendirian di rumahnya, di rumah Rasul. Namun orang kafir Quraisy tidak langsung bunuh, dibuka dulu selimutnya, ternyata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar itu menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga mengandung pesan yang penting bagi kita, bahwa dalam berdakwah, dalam kita berjuang, tidak mampu kita sendirian. Karena bersatu kita teguh, bercerai nopo ibu, kawin lagi itu kata bapak-bapak. Maka sapu lidi itu kalau hanya satu, pasti ibu-ibu nyapu depan rumah tidak selesai-selesai. Namun kalau sapu lidi itu banyak, menjadi sapu, pasti sekali sapu sudah bersih. Maka hal ini menegaskan, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun Nabi tetap meminta Abu Bakar menemaninya. Maka dalam pepatah disebutkan al barokatu fil jamaah, keberkahan itu ada dalam kebersamaan. Jadi sesuatu yang bersama-sama itu akan lebih berkah. Sholat kalau berjamaah dengan sholat sendiri tentu nilainya berbeda. Begitu pula ketika kita makan sendiri dengan makan bersama-sama itu juga akan menghasilkan keberkahan yang berbeda. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau makan tidak pernah sendiri, namun bareng dengan 6 atau beberapa sahabat yang lainnya. Kalau kita kadang-kadang di adat Jawa ini ketika nikah, ketika resepsi itu ada suap-suapan, makan bareng suami istri. Namun kalau 1, 2, 5 tahun, 10 tahun, kira-kira bapak ibu-ibu masih sering makan bareng apa mboten sama suaminya? Kadang-kadang setelah 5 tahun, 10 tahun suaminya mau makan ya
terserah, tidak makan ya terserah nih. Yang penting nonton sinetron. Nah, nih. Namun saya yakin di sini tidak nih. Bersama terus nih. Bahkan kadang kalau belum nikah nih, anak-anak muda sekarang wah, sudah makan belum nih. Perhatian sekali. Makan bareng nih. Kalau sudah nikah mau makan terserah, mau tidak makan juga terserah nih. Waliyadzubillah nih. Maka keromantisan itu atau kebersamaan itu ternyata dalam agama sangat ditekankan. Baik, kembali lagi ke kisah siapa namanya Abu Bakar nih. Ketika bersembunyi di Gua Thur nih, Abu Bakar kan yang masuk terlebih dahulu mengecek apakah guanya ini ada hewan yang berbisa, yang berbahaya atau tidak. Maka singkat cerita ketika dicek tidak ada. Namun ketika masuk ternyata ada hewan yang berbisa nih. Dalam sebuah riwayat disebutkan itu ular, yang di riwayat yang lain kalajengking. Yang intinya hewan yang berbisa. Maka Abu Bakar tetap berusaha tidak bergerak karena Rasulullah SAW tidur di bangkuannya nih, saking capeknya. Sampai-sampai Abu Bakar tidak kuat menahan tangis, air matanya sampai jatuh ke pipi Nabi, dan Nabi SAW itu bangun. Ketika bangun ditanya, wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau sedih? Apakah engkau sedih karena harus menemaniku berhijrah? Karena kan kisahnya hijrahnya para sahabat telah terlebih dahulu, dan Nabi SAW terakhir agar para kafir Quraisy tidak mengganggu perjalanan para sahabat. Maka Abu Bakar menjawab, tidak ya Rasul, aku menangis bukan karena sedih, justru aku bersyukur bangga dipilih menjadi orang yang menemanimu berhijrah. Namun aku menangis karena digigit oleh hewan yang berbisa ini. Maka akhirnya disembuhkan oleh Rasul. Kisah yang lain, istri Rasul SAW yang bernama Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana beliau disebut sebagai salah satu pemimpin wanita di surga. Ternyata di balik itu ya tidak semena-mena atau tidak secara cuma-cuma mendapatkan kemuliaan ini. Namun ada perjuangan yang besar dalam membantu dakwah Nabi. Di mana kita lihat dulunya Khadijah radhiyallahu anha dikenal sebagai seorang saudagar kaya raya nih, bangsawan, wanita yang terpandang, yang mulia. Disebutkan 2/3 aset di Mekah itu miliknya Khadijah. Namun ketika menikah dengan Nabi SAW, hartanya habis. Kemudian yang dulunya dipuji sekarang malah dicaci. Dalam riwayat disebutkan pernah ketika menyusui Fatimah, putri Nabi SAW dan Khadijah, itu saking prihatinnya yang keluar bukan air susu namun malah darah. Diriwayatkan pula ketika meninggal Khadijah radhiyallahu anha tidak memiliki pakaian kecuali yang dipakainya, saking semuanya digunakan untuk berjuang. Bahkan satu pakaian ini penuh dengan tempelan, saking prihatinnya. Kalau ibu-ibu yang di sini memiliki pakaian berapa? Saya kira nggak bisa ngitung saking banyaknya, leres ngoten saking banyaknya. Maka bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ketika semuanya habis, suatu ketika sama Nabi SAW tertidur di pangkuan Khadijah. Khadijah menangis, bukan karena hartanya habis, namun karena melihat wajah yang penuh dengan beban berat, tantangan berat dalam berdakwah ini. Maka ketika ketika menangis, air mata terjatuh ke pipi Rasul SAW. Rasul pun terbangun. Kemudian ditanya, wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal karena menikah dengan Muhammad yang dulunya engkau terpandang, sekarang sudah tidak terpandang? Yang dulunya engkau dipuji, sekarang sudah tidak ada yang mau memuji. Maka Khadijah dengan jawaban sebagai seorang pejuang, beliau mengatakan, aku
tidak sedih karena harta habis. Karena hartaku telah aku berikan untuk Allah dan Rasulnya. Maka andaikan nanti aku meninggal lebih dulu ya, sedangkan dakwah risalah Islam ini belum selesai, maka engkau boleh gali kuburku, ambil tulang belulangku bila mana diperlukan untuk membantu dakwahmu. Masya Allah ya, bagaimana perjuangan Khadijah radhiyallahu anha. Kita kadang-kala ya tadi sholat saja untuk tepat waktu betul-betul berat untuk ngaji setiap hari itu berat karena kalau boleh jujur kira-kira ibu-ibu lebih banyak buka HP nopo buka Al-Quran buka HP dengan Al-Quran alhamdulillah. Itu dalam urusan akhirat dalam urusan dunia juga sama Kalau kita mau menyadari orang yang tidurnya nyenyak adalah orang yang sebelumnya itu capek, artinya aktivitas terutama aktivitas yang bermanfaat, yang baik Bayangkan kalau kita libur libur, besok libur, Senin libur Ibu-ibu coba mulai dari pagi sampai pagi lagi tidur saja Kira-kira nyenyak apa betul tidurnya? Tidak nyenyak malah kadang pusing, malah kadang badan malah pegel. Karena memang tidur yang nyenyak hanya milik orang yang bekerja keras atau yang beribadah keras. Begitu pula makan yang nikmat Makan nikmat tidak harus kita beli di restoran yang mahal, yang mewah Namun kita lihat bagaimana seorang petani di sawah makan di atas rumput, kemudian nasi berlaukkan mungkin tempe bacem atau tahu bacem dengan sambel Namun rasanya nikmat sekali. Kalau nggak percaya besok boleh dicoba nyangkul dulu Setelah itu makan, masya Allah rasanya nikmat sekali. Artinya untuk meraih kenikmatan dunia bukan harus yang mewah-mewah namun kenikmatan itu akan dicapai setelah ada perjuangan di balik itu. Ibu-ibu sekarang bisa mapan, bisa nyekolahkan anak, bahkan anaknya sudah mentas, sudah sukses sudah mapan juga. Tentu semua itu dulunya sama suaminya, sama keluarganya pasti prihatin, bekerja keras. Maka seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wa qad ajma'a uqala an kulli ummatin, telah sepakat semua uqala orang yang berakal, yang cerdas, yang pinter, min kulli ummatin dari setiap umat, annan na'im la yudraku bin na'im, bahwa setiap kenikmatan tidak mampu diraih kecuali dengan bahwa kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan. Pasti namanya kenikmatan ada susah payah terlebih dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Wa anna man athara roha fatajhur roha, barang siapa yang memilih untuk roha itu istirahat, santai-santai, fatajhur roha, maka justru orang yang santai itu dia tidak bisa santai-santai. Orang yang anak yang mau santai-santai di ruang ujian, pasti anak yang dulunya, yang sebelumnya itu sudah mempersiapkan belajar dan lain sebagainya. Namun kalau anak yang tidak ada persiapan di ruang ujian malah bingung keringetan, kemudian panik dan lain sebagainya. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Maka kisah tentang Thauban, kita tahu Thauban ini seorang sahabat yang mulia yang rumahnya paling jauh dari masjid. Namun lagi-lagi namanya bisa masjid, namanya bisa beribadah, tidak lepas dari taufik atau hidayah dari Allah. Maka rumahnya yang paling jauh
Namun ketika meninggal, dalam sebuah riwayat dikisahkan beliau mengucapkan kurang jauh, kurang baik, kurang banyak. Mengapa? Karena ketika meninggal Allah tampakkan balasan setiap langkah kakinya dari rumah ke Masjid Nabawi yang paling jauh, pahalanya sangat besar. Maka beliau berteriak, kurang jauh, andaikan diberi kesempatan hidup lagi, beliau akan memilih rumah yang paling jauh, lebih jauh lagi dari masjid, agar apa? Pahalanya lebih besar. Kemudian kurang baik karena jas yang diberikan untuk orang fakir yang ditemuinya di jalan, yang diberikan kalah baik dengan yang dipakainya, yang tetap dipakai, sehingga dia memilih, andaikan diberikan kesempatan hidup lagi, dia akan memilih untuk yang lebih baik. Kemudian kurang banyak karena ketika ada pengemis yang meminta roti dan susunya, dia berikan setengah susu, setengah rotinya, dan setengahnya lagi untuk dirinya dimakan. Maka ketika melihat pahalanya, andaikan hidup lagi, diberi kesempatan hidup di dunia, maka dia akan memilih memberikan semuanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iman tidak akan pernah lepas dari namanya perjuangan. Di ayat yang lain juga sama, dalam Quran surah At-Taubah ayat 20 sampai 21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru. Amanu wa hajaru wa jahadu. Berarti 3 di sini. Yaitu orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad, berjuang. Kemudian fi sabilillah bi amwalim wa anfusihim, berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawanya. A'dhamu darajatan 'indallah. Mereka inilah yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Maka diberikan kabar gembira bahwa Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya, waridwan adalah keridhoannya. Para sahabat menjadi generasi yang terbaik. Gelar yang Allah berikan adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu, yaitu mereka ridho kepada Allah dan Allah pun meridhoi mereka. Berarti kalau orang yang menghabiskan sisa hidupnya untuk berjuang di jalan Allah, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, insya Allah rahmat dan ridho Allah akan kita dapat. Wa jannatin lahum fiha na'im, dan akan diberikan surga, na'im di dalamnya, akan diberikan surga yang di dalamnya ada kesenangan yang kekal. Kholidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Ini keutamaan dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lain di Quran surah Al-Anfal ayat 72 juga sama, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu, sesungguhnya orang beriman, berhijrah, berjuang dengan harta dan anfus, nyawanya fi sabilillah, walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum, dikabarkan apa? Wa inistansharukum fid din fa'alaikumun nasr. Jika kalian meminta pertolongan, mereka meminta pertolongan dalam urusan agama, maka kamu wajib memberi pertolongan. Maka yang pada intinya Allah akan membantu orang-orang yang senantiasa membantu agama Allah. Dalam Quran surah Muhammad ayat 7 juga sama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang yang beriman, intang surullah, bila kalian menolong agama Allah, yang surkum, maka Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan kaki kalian dalam iman dan Islam. Sehingga insya Allah
orang yang menghabiskan hidupnya dalam perjuangan di jalan Allah ya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan pahala berjuang ini ya, itu pahala yang sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah memberitahu definisi atau perumpamaan pahala berjuang di jalan Allah. Beliau bersabda, "Matsalul jihadi fi sabilillah kamatsalis shaim al-qaim al-qanit bi ayatillah la yafturu min siyamin wala sholatin hatta yarji'a al-mujahid fi sabilillah." Yang artinya pahala orang berjihad itu pahalanya seperti pahala orang yang ahli puasa, ahli sholat, dan sholatnya ini sambil membaca Al-Quran bahkan sampai khatam setiap hari, la yafturu min siyamin, dan tidak pernah seperti pahala orang yang puasanya tidak pernah bolong, tidak pernah berhenti, baca Al-Quran dan sholatnya juga tidak pernah berhenti. Tentu pahalanya sangat-sangat besar ya. Maka mari kita kenali ada dua macam jihad ya, menurut para ulama. Yang pertama jihadun biqitalin, jihad dengan berperang. Yang kedua adalah jihadun bi ghairi qitalin ya, jihad tanpa dengan perang. Dan tadi orang berjihad, orang yang berjuang di jalan Allah, insya Allah pertolongan Allah sangat dekat. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 40 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yansurannallahu may yansuruh, sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dan ketika meninggal, sesungguhnya orang yang meninggal di jalan Allah, mereka tidak mati, namun mereka hidup di sisi Rabb-nya, bahkan diberi rizki, diberi nikmat yang banyak. Contohnya dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 154 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah ini mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Akan tetapi mereka ini hidup, hanya saja kita tidak mengetahuinya, tidak merasa atau tidak mengetahuinya. Kemudian di ayat yang lain ya, Quran surah Ali Imran ayat yang ke 169 juga sama, intinya orang yang meninggal di jalan Allah, mereka itu tetap hidup, bahkan diberi rizki, nikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian mengira orang yang meninggal di jalan Allah mereka itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka itu tetap hidup di sisi Rabb-nya, diberi nikmat, diberi rizki. Berarti kalau masih dalam kubur ya berarti diberi nikmat kubur yang banyak. Farihina bima atahumullah, mereka merasa gembira, merasa senang atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Maka ini penting bagi kita. Bahkan tidak ada amalan yang mampu menyamai amalan berjihad ini. Baik di jihad di qital ini sudah maklum jihad dengan berperang sebagaimana zaman Nabi, sebagaimana saudara kita di mana, di Gaza atau di Palestina. Namun kalau kita di Indonesia ya kita coba cari jihad yang lain karena sesuai dengan kemampuan atau kondisi kita masing-masing. Kalau kita malah pergi kemana? Ke Gaza, kita nggak tahu kondisi di sana, malah akhirnya mati sia-sia. Maka kita
harus pahami yang kedua, jihadun bi ghairi qital. Jihad dengan tanpa berperang. Contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah berkhidmah kepada keluarga, kepada suami atau kepada anak-anak dengan niat untuk lillahi ta'ala. Sehingga bukan hanya sekedar pekerjaan rumah itu kewajiban istri, namun betul-betul kita niatkan untuk membantu suami dalam beribadah, untuk membantu suami dalam mencetak generasi yang solih-solihah. Karena dalam sebuah kisah ketika perang Badar, perang Badar kan kita maklum ini perang di tahun kedua Hijriah. Jadi setelah 2 tahun hijrah bagi Nabi SAW dan para sahabat tidak kemudian santai-santai. Kalau di Mekah karena memang minoritas ya tentu hal yang wajar, banyak ditindas, banyak disakiti, banyak ditekan, bahkan sampai di boikot, makanan berbulan-bulan tidak boleh dipasukkan kepada kaum muslimin. Ketika pindah hijrah ke Madinah, setahun merapikan barisan, membentuk kekuatan. Tahun kedua sudah mulai untuk berjihad lagi, artinya berjuang lagi dengan perang. Maka dalam perang Badar ini ada kisah yang menarik dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan tidak ikut berperang padahal sehat. Namun alasan tidak ikutnya adalah karena istrinya Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti putri dari Rasulullah. Karena Utsman bin Affan ini kan memiliki gelar Dzunnurain, pemilik dua cahaya karena menikah dengan dua putri Rasul. Namun tidak menikah sekaligus, kan nggak boleh menikahi kakak beradik dalam satu waktu, tidak boleh. Namun ketika Ruqayyah sakit, kemudian nanti meninggal, baru menikah lagi dengan yang namanya Ummu Kulthum. Maka karena merawat istrinya yang sedang sakit parah, Utsman bin Affan tidak bisa ikut perang. Selesai perang, pulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perang Badar, alhamdulillah dengan kemenangan. Maka Utsman bertanya, ya Rasul, apakah aku ini mendapatkan pahala perang Badar? Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, engkau mendapatkannya. Nah, itu kan artinya ketika kita khidmat kepada suami, mungkin yang sedang sakit apalagi, atau yang anak dan lain sebagainya, kita niatkan lillah, bisa jadi ini yang mendatangkan pahala jihad bi ghairi qital, jihad tanpa dengan berperang. Kemudian yang kedua, contoh yang lain adalah dengan menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sedang fi sabilillah, di jalan Allah, sampai dia kembali, sampai dia pulang. Dan ini pun orang-orang yang selalu hadir dalam majelis ilmu, selain dicurahkan rahmat, sakinah, kemudian wa ghasyiyat nazalat humus sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian wa khaffatumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat yang selalu mendoakan kebaikan, wa dzakarallaha 'indah wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut, membanggakan di hadapan para malaikat yang mulia. Maka menuntut ilmu juga tadi di dunia mendapatkan pahala berjihad fisabilillah. Selain itu juga akan dijauhkan dari golongan yang terlaknat.
Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fihiya. Dan terlaknat pula apapun yang ada di dalamnya. Berarti kita termasuk di dalam. Illa zikrullah. Kecuali orang yang selalu berzikir, yang selalu mengingat Allah dimanapun dia berada. Di rumah ingat Allah, di masjid juga ingat Allah, di pasar ingat Allah, di tempat kerja ingat Allah. Maka inilah orang-orang yang hatinya selalu bersih, selalu suci, karena merasa diawasi oleh Allah dan jauh dari terlaknat tadi. Wama walah, dan orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Ini juga yang dibebaskan dari sifat terlaknat ini. Apakah itu sudah berhenti? Tidak. Yang ketiga, yang keempat adalah au alimun au muta'allimun. Orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau kita merasa belum alim, ya minimal yang keempat, au muta'allimun. Muta'allim ini adalah orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Berarti kita kalau sering hadir dalam majelis ilmu, selama tidak mengganggu kewajiban kita, maka ini baik, karena tadi di fisabilillah dan dijauhkan dari sifat yang terlaknat nih. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Sahabat yang mulia ini suatu ketika melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang pemuda yang gagah berani, yang masih sehat, masih muda, izin untuk ikut dalam barisan muslim yang akan berperang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam malah bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah orang tuamu masih ada, masih sehat, masih hidup? Maka jawab, qala na'am, menjawab iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji fa fihi ma fajahid." Maka pulanglah, dan di dalam berbakti kepada kedua orang tuamu itu ada nilai jihad. Terus kalau orang tua kita sudah meninggal, ya masih tetap ada kesempatan berbakti kepadanya dengan apa? Mendoakan, kemudian memohonkan ampun, bersedekah atas namanya, atau menyambung silaturahim baik dengan kerabat dekat maupun dengan teman-teman dekat orang tua kita. Agar apa? Ya, agar orang tua kita, agar orang yang kenalan atau keluarga kita silaturahminya tetap terjaga dan kesannya tentu baik bagi teman atau kerabat orang tua kita tadi. Maka minimal setiap habis sholat kita doa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, walaupun sudah meninggal. Bisa jadi dengan doa ini orang tua kita semakin mulia, derajat surganya diangkat oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis dikisahkan ada seorang ibu yang mana heran dengan derajat surga yang didapatkannya kelak di akhirat. Maka sampai herannya karena merasa amalannya tidak sebanyak ini, namun kenapa kok derajat surganya lebih tinggi dari prediksinya. Maka jawaban ketika ditanya malaikat, maka malaikat menjawab, bil istighfari waladaki. Semua ini karena permohonan ampun yang dipanjatkan oleh anak-anakmu, anak keturunanmu. Dan tentu kalau kita selalu membawa orang tua, anak kita pun insya Allah tidak jauh beda, mereka akan mendoakan kita orang tuanya ketika kita telah baik masih hidup maupun ketika telah meninggal.
Karena ya sebaik-baik peniru ya anak kita nih. Kalau kita nggak pernah mendoakan, bagaimana anak kita mau mendoakan kita? Itu yang ketiga, jihad bi ghairi qital, yaitu dengan berbakti kepada orang tua. Selanjutnya adalah menolong para fakir miskin dan juga para jompo, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Ini hadis sahih ini dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sa'i itu kan artinya berlari kecil nih. Maksud di sini adalah melangkah, berjalan nih. Ilal armalah, menuju ke para janda nih. Maksudnya orang-orang yang sudah sepuh dan juga sudah mungkin suaminya atau istrinya sudah tidak ada. Wal miskin, dan langkahnya menuju orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun berjalan di sini ya bukan sekedar jalan ketemu orang miskin ya. Namun ya membantu ya membantu dalam artian di sini. Nah, ini termasuk juga fi sabilillah. Kemudian yang lainnya afdhalul jihadi kalimatu haqqin 'inda imamin jair. Yang artinya jihad yang paling utama adalah mengatakan yang hak, yang benar di hadapan seorang pemimpin yang zalim. Karena tentu pemimpin yang zalim ketika dinasihati atau diberitahu yang benar pasti akan menolak kemudian bahkan akan memenjarakan atau menyiksa kita. Namun itulah namanya iman, perlu pengorbanan. Kalau mau mendapatkan derajat yang tinggi ya tentu ada pengorbanan yang tinggi di balik itu. Berani berkorban, harus mentaruhkan harus dipenjara dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi pantangan baginya. Kemudian dari nasihat Imam Ibnu Qayyim Malik, beliau mengatakan wa inna bihasbi rukubil ahwal wal ihtimal al masyaq takunul farhah wal ladzah. Yang artinya kenikmatan, kelezatan yang diraih oleh seseorang itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesusahan yang dihadapinya. Orang yang rekeningnya mungkin miliaran dengan orang yang rekeningnya mungkin jutaan, sama-sama berinfak 100.000 atau 1 juta, padahal sama nilainya, namun nilai nominalnya sama, namun di sisi Allah pahalanya berbeda. Karena bagi orang yang miliaran ketika mengeluarkan 1 juta, rasanya mudah, nggak kerasa. Namun kalau bagi orang yang puluhan juta atau bahkan pas-pasan, tentu semua itu penuh dengan perjuangan. Hal ini pun ditegaskan melalui kisah perlombaan antara Umar dan Abu Bakar ketika akan berperang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan siapa yang mau menyumbang. Umar datang dengan setengah dari hartanya yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian tiba-tiba melihat Abu Bakar yang datang agak terlambat membawa harta yang jauh lebih sedikit secara nominal. Maka Umar dalam hati bergumam, al-yaum asbiqu Aba Bakrin. Hari ini insya Allah saya menang melawan Abu Bakar dalam berlomba dalam kebaikan. Kalau kita kan biasanya lombanya lomba 17 Agustusan ibu-ibu mecahin lomba 17 napa mboten dari ibu-ibu Enggak ada.
Kalau di RT saya lomba apa make upin suami ya niku. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Maka ketika Umar sudah merasa menang ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian mengatakan Umar menang, namun Rasul bertanya, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Umar menjawab, aku meninggalkan setengah hartaku. Berarti sama seperti yang aku bawa ini ya Rasul. Bagus sih. Kemudian Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan untuk keluargamu. Maka ketika mendengar jawaban Abu Bakar, Umar langsung mengakui hari ini dia masih kalah dengan Abu Bakar. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan itu atau kesusahan yang kita hadapi justru bila kita sabar ya, kita tawakal, itu akan mengangkat derajat kita lebih dari orang lain. Maka di selanjutnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan wala ladzata liman la sabara lahu. Tidak ada kenikmatan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Kita belajar dulu pas sekolah ya. Kalau nggak sabar ya nggak lulus ya, karena nggak mau belajar. Kemudian orang itu mampu merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya majelis ilmu. Semuanya diawali dari kesabaran. Karena awal dari amal ibadah pasti rasanya berat, rasanya berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu tuftahu bil makarih. Surga itu akan terbuka pintunya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu pengennya cepat kaya, akhirnya judi online. Setelah judi online, bukannya malah tambah kaya, namun malah tambah merana. Maka orang itu mampu merasakan nikmatnya baca Al-Quran ketika dia memiliki kesabaran untuk terus mengulang. Hari ini baca Al-Quran, besok ulangi lagi, besok ulangi lagi, besok ulangi lagi. Dengan mengulang-ulang suatu amal kebaikan sehingga menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu kelak akan menjadi sifat atau karakter, maka dia akan mulai merasakan nikmatnya ibadah tadi. Sehingga ketika ibadah ini terlewat padahal sunnah, dia merasa kehilangan, merasa menyesal, ya Allah kenapa saya tadi tidak ngaji, padahal ada kesempatan, ada rasa menyesal. Namun kalau baru sebentar, ya tentu baru sekali ikut kajian, ya tentu rasanya biasa saja. Namun kalau diulang-ulang terus, seseorang kelak akan merasakan manisnya sebuah ibadah, termasuk bangun malam, termasuk sedekah. Sedekah itu kalau tidak dibiasakan, tidak dipaksakan, ya akhirnya tidak pernah akan sedekah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Yang pada intinya iman itu adalah perjuangan, dan perjuangan tidak pernah sepi dengan yang namanya pengorbanan. Dan mari kita gunakan sisa umur yang Allah berikan ini, yang kita tidak tahu kapan akan habisnya. Karena pepatah mengatakan jangan tertipu daya dengan masa muda, karena untuk meninggal tidak harus urut yang tua, yang muda dulu juga banyak. Begitu pula jangan tertipu daya dengan masa sehat, karena untuk meninggal tidak harus urut yang sakit. Buktinya ada suami istri yang sakit mungkin istrinya, namun yang meninggal dulu malah suaminya dulu. Maka mari kita gunakan sisa kesempatan yang Allah berikan untuk berjuang di jalan Allah sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya dari awal sampai akhir kami mohon maaf sebesar-besarnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.